Oke, sini-sini, ngumpul. Gue mau kasih vonis brutal dulu nih buat lo. Rasa bersalah yang lagi ngegrogotin lo abis ninggalin teman toksik lo itu bukan empati, sob. Dengerin baik-baik. Itu adalah sisa-sisa racun terakhir. Residu parasit yang berhasil mereka tanam di otak lo buat nahan lo. Paham? Lo itu nggak jahat. Lo itu lagi disabotase dari dalam sama ilusi kewajiban tolol yang mereka ciptain. Gini deh, bayangin lo itu pohon gede yang keren. Terus, ada benda lu kampret yang nempel, nyedotin semua nutrisi lo sampai kering kerontang. Daun lo mulai layu, akar lo kesiksa, tapi tiap kali lo mau potong itu benalu, ada suara bisik-bisik di kuping. Woi, kalau lo lepasin dia mati loh. Egois banget sih. Kan lo satu-satunya harapan dia. Padahal, sini gua kasih tahu rahasianya. Benalu itu kagak bakal mati. Dia cuma bakal nyari pohon bego lain buat ditempelin. Yang mati pelan-pelan itu lo. Nah, pas akhirnya lo punya nyali buat motong itu benalu, rasanya lega. Bentar doang. Abis itu datang deh tuh rasa bersalah dingin yang nusuk. Suara si benalu tadi masih aja ngegema di kepala lo. Seolah-olah lo penjahatnya, bukan dia yang nyudot hidup lo sampai sekarat. Lo kejebak sama mitos-mitos goblok ini kan? Ngaku aja. Mitos kayak, sebagai temen yang baik, gue harus selalu ada buat dia, apapun kondisinya. Kayak lo itu personal bodyguard yang siap sedia 24 jam. Bullshit. Temen yang baik juga butuh nafas kali. Lo bukan 91 suatu pribadi mereka. Atau, kasian, dia nggak punya siapa-siapa lagi. Kue doang harapannya. Ini jurus pamungkas. Bikin lo ngerasa lo doang yang peduli di muka bumi. Padahal mungkin emang dia sendiri yang bikin semua orang kabur. Yang paling epic, kayaknya gue bisa deh ngubah dia. Kalau gue sabar dikit lagi. Lo bukan terapis brosis. Orang berubah itu kalau dia mau, bukan karena lo jadi martir yang nungguin keajaiban. Dan puncaknya, rasa bersalah ini pasti karena gue emang salah. Nah ini nih racunnya, bikin lo ragu sama insting lo sendiri, padahal lo cuma lagi berusaha nyelamatin diri. Diagnosa sebenarnya, rasa bersalah lo itu cuma manifestasi dari cucu otak emosional yang udah mendarah daging. Itu hasil dari skenario drama yang mereka ciptain. Pelan-pelan, nyuntikin ide kalau lo itu satu-satunya pelampung di lautan badai mereka. Itu bukan bukti lo jahat. Itu bukti mereka berhasil ngendaliin cerita hidup lo. Mereka udah ngeset narasi bahwa mereka adalah korban abadi, dan lo itu penolong yang kalau pergi berarti lo monster paling kejam sedunia. Temen toksik itu, sengaja atau enggak, udah ngelatih lo buat jadi babu emosional mereka. Lo disuruh dengerin curhatan tengah malam, kudu ngasih solusi, dan kalau mereka bad mood, lo yang ngerasa wajib ngehibur sampai berbusa. Hidup lo muter di sekitar drama mereka, kayak planet yang ngorbit matahari tapi nggak pernah dapat cahaya. Mereka bikin lo ngerasa tanggung jawab atas semua drama dan kebahagiaan mereka. Kadang sadar, kadang emang udah jadi default setting mereka buat nyedot energi orang. Lo udah terbiasa ngelihat batasan diri sebagai pengkhianatan, bukan perlindungan. Setiap kali lo coba ngomong gak bisa atau gue butuh waktu sendiri, langsung deh dituduh egois, udah berubah, atau yang paling kampret, gak peduli lagi sama gue. Jadi, otak lo yang udah keset jadi mode pahlawan kesiangan ini sekarang ngamuk karena lo ngelanggar sumpah gak tertulis itu. Kayak lo udah kecanduan adrenalin buat nyelamatin mereka, terus tiba-tiba pas lo lepas, otak lo bingung. Rasanya kayak lagi sakau, tapi sakau di drama orang lain. Rasa bersalah ini, alarm maling palsu bikinan mereka. Bukan kompas moral lo. Itu bukan suara hati nurani lo yang asli, tapi cuma sistem peringatan yang udah dihack. Ibarat detektor asap di rumah lo bunyi kenceng bukan karena kebakaran, tapi karena si benalu lagi numis bawang goreng pakai minyak jelantah. Ngerti kan? Oke, udah cukup dramanya, sekarang kita perang. Anggap aja ini bootcamp buat mental lo yang udah lecek kena cuci otak. Ini protokol tempurnya, kotak perkakas lo buat ngacungin jari tengah ke semua rasa bersalah palsu itu. Aturan pertama, audit brutal realitas. Ambil kertas, bagi dua. Kiri tulis gede-gede, apa yang dia kasih ke gue. Di kanan, apa yang gue kasih ke dia. Nah, di kolom kiri tulis jujur. Energi, dukungan, happy beneran atau cuma happy palsu biar dia nggak ngamuk. Jangan sok suci. Jangan ingat-ingat cuma pas dia minjemin lo pulpen setahun yang lalu. Mikir, apa kontribusi nyata dia buat hidup lo yang bikin lo tumbuh, yang bikin lo waras. Sementara di kolom kanan, lo tulis waktu lo yang berharga, energi lo yang kayaknya nggak ada habisnya buat dengerin drama dia, kewarasan lo yang sering dipertaruhkan, duit lo, pundak lo buat nangis, sampai ngemis-ngemis maafin kelakuan anjingnya yang udah nginjek-injek harga diri lo. Tulis sejujur-jujurnya, tanpa filter, tanpa bumbu drama. Lihat kan, kolom kiri lo kosong lompong kan?
atau isinya cuma remah-remah roti yang gak ada gizinya. Nah, itu peluru pertama lo buat nembak rasa bersalah. Itu bukti konkret kalau lo lagi diisep, bukan lagi temenan. Aturan kedua, sumpah perlindungan diri tegas. Ini bukan sumpah pocong, tapi lebih sakral dari itu. Ucapin ini kencang-kencang sekarang juga. Atau teriak di dalam hati sampai kuping lo bedenging. Gue tanggung jawab buat energi, kewarasan, dan hidup gue sendiri. Gue kagak tanggung jawab buat pilihan atau konsekuensi hidup orang lain, apalagi drama buatan mereka. Ulangi sampai nempel di otak. Sampai lo muntah dengerinnya tapi tetap lo ulang. Ini bukan cuma kalimat, ini mantra pelindung. Ini tameng lo dari semua manipulasi yang udah lo telan mentah-mentah. Ini pengingat keras kalau lo nggak superhero, dan nggak diwajibkan nyelamatin siapa-siapa, apalagi yang nggak mau diselamatin. Ini juga buat ngelawan kebiasaan lo yang udah kayak robot, otomatis ngerasa bersalah tiap kali ada masalah. Aturan ketiga, matikan echo chamber otak lo. Otak lo itu lagi muter kaset rusak, isinya, gimana kalau dia sedih banget? Harusnya gue lebih sabar lagi, nanti dia nggak punya siapa-siapa lagi. Gue jahat banget sih. Itu semua suara-suara manipulator yang udah jadi parasit di kepala lo. Bukan suara lo asli. Tiap pikiran busuk itu muncul, potong paksa. Langsung timpa pakai kalimat, ini bukan tanggung jawab gue. Gue pilih diri gue. Nggak usah mikir, tapi kan, pokoknya cut. Lu bisa ucapin itu keras-keras atau bentak di kepala lu sendiri. Ini bukan lari dari masalah. Ini bukan lagi soal dia yang mau ngambil alih remote control hidup lu sendiri. Aturan keempat, blokade tanpa negosiasi. Ini bagian vital dan gak ada tawar-menawar. Hapus, blokir, musnahkan semua jalan dia buat ngehubungin lo. Gak cuma nomor telepon ya, sosial media lo, akun email, akun game, bahkan mungkin ngeblokir teman-teman mutual yang suka jadi kurir drama. Gak perlu penjelasan, gak usah ada drama perpisahan FTV yang berurai air mata dan janji palsu. Kenapa? Karena manipulator itu butuh closing, butuh kesempatan terakhir buat muter balikin fakta, buat bikin lo goyah lagi. Ini bukan dialog, ini amputasi buat nyelamatin nyawa lo. Lo nggak lagi ngobrol sama temen, lo lagi ngeluarin racun dari tubuh. Dan buat racun, nggak ada negosiasi. Yang ada cuma pembersihan total. Mereka nggak berhak dapat penjelasan dari lo setelah semua yang udah mereka lakuin. Diam adalah jawaban terbaik. Jadi pesan utamanya jelas ya. Rasa bersalah lo itu cuma hantu, nggak punya kuasa, diciptain orang lain buat ngembukin lo. Lo punya hak mutlak buat jadiin diri lo dan kewarasan lo prioritas utama. Ngelepasin orang beracun itu bukan lemah. Itu tindakan paling kuat dan paling cinta diri yang bisa lo lakuin. Lo itu bukan penolong mereka. Lo itu adalah target mereka. Catat itu. Pola pikir lo baru sekarang. Gue adalah satpam gerbang energi gue. Cuma yang nambah nilai positif yang boleh masuk. Batasan adalah cara gue hormat sama diri sendiri. Nah, misi buat lo. Mulai hari ini, tiap kali si hantu rasa bersalah muncul, langsung sikat pakai protokol tempur tadi. Ucapin sumpah lo. Kalau perlu liatin lagi hasil audit brutal lo. Abis itu, lakuin satu hal kecil buat ngerayain kebebasan lo. Chat temen lu yang beneran, lanjutin hobi yang dulu lo tinggalin, atau sededar berdiri di balkon dan narik napas lega. Buktiin ke diri sendiri kalau hidup tanpa parasit itu anjir, enteng banget. Ini bukan balas dendam, ini reklamasi diri. Rebut lagi hidup lo, sekarang.